Fitri Dewi Surjanta dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika NIM P0713220015 dari Reka 44. Baiklah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara penanganan pada resusitasi jantung paru pada korban laka air. Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana cara penanganan terhadap korban dalam bencana laka air, saya akan menjelaskan apa itu kecelakaan laka air. Laka air sendiri merupakan kecelakaan transportasi yang terjadi pada laut. Pada kasus kali ini, kecelakaan laka air ini disebabkan karena terjadinya kram pada kaki korban. Hal ini dapat disebabkan karena korban tidak mengalami pemanasan. Sebelum kita memasuki bagaimana cara menangani korban kecelakaan laka air, di sini saya akan membagikan tips yang sangat penting yang berdasarkan pengalaman saya sendiri, yaitu jika kita mengalami kecelakaan pada laka air atau di sungai seperti itu, sebaiknya kita tetap tenang, jangan gugup, karena dengan kita merasa gugup itu akan menguras energi kita. Usahakan, selain itu juga kita usahakan jika kita berenang di tempat yang ramai, karena bila kita berenang di tempat yang sepi, maka jika kita terjadi suatu kecelakaan atau contohnya seperti kram kaki, bila kita di tempat sepi, maka tidak ada orang yang mengetahuinya, jadi tidak ada seseorang yang dapat menyelamatkan kita, sehingga usahakan renang di tempat yang ramai. Selain itu, sesuaikan dengan kemampuan kita sendiri. Bila kita tidak dapat berenang di tempat yang dalam, kita jangan berenang sampai dalam, kita berenang di pinggir-pinggir kolam renang saja, gitu. Laka air sendiri merupakan kecelakaan transportasi yang terjadi pada laut. Pada kasus kali ini, kecelakaan laka air ini disebabkan karena terjadinya kram pada kaki korban. Hal ini dapat disebabkan karena tidak melakukan pemanasan atau perenggangan sebelum melakukan renang. Pertama-tama, pastikan 3A, yaitu aman pasien. Yang pertama, pastikan keamanan, yaitu 3A. Pertama, aman penolong, aman pasien, dan aman lingkungan. Selanjutnya, setelah Anda memastikan keadaan pasien dengan menepuk bahu dengan cara Mbak bangun, Mbak bangun. Selanjutnya, saat pasien tidak memberikan respon apapun, Anda dapat meminta bantuan kepada orang lain, yaitu dengan cara tolong, ada korban di sini, tolong. Atau bila tidak ada orang di sekitar, kita dapat menggunakan telepon genggam dengan menghubungi 911 atau nomor di rumah sakit terdekat. Pastikan ada tidaknya nadi karotis. Nadi karotis sendiri terletak 2-3 cm dari trakea. Apabila tidak menemukan nadi, dapat melakukannya dengan sirkulasi 30 kompresi dan 2 ventilasi. Apabila terdapat nadi, setelah itu beri 1 ventilasi setiap 6 detik 10 menit. Selanjutnya, posisikan pasien di tempat yang datar dan keras. Selanjutnya, posisikan diri kita, yaitu sebagai penolong, di sebelah kanan pasien. Selanjutnya, penolong melakukan kompresi dengan badan tegak lurus, yaitu kompresi dada lurus dengan kecepatan 100 sampai 120 menit. Selanjutnya, penolong mengkompresi dada pasien, yaitu dengan kecepatan 100 hingga 120 kali per menit. Selanjutnya ada 2 tahapan, yaitu membersihkan saluran napas dan membuka saluran napas. Cara untuk membersihkan napas yaitu mendongakkan kepala, dan cara untuk membuka saluran napas yaitu membuka mulutnya. Selanjutnya beri nafas 2 kali dengan volume tidal, yaitu dengan cara mouth to mouth, mouth to nose, mouth to max, and mouth to stomach. Baiklah, berikut adalah bagaimana cara resusitasi jantung paru pada penyakit laka air. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.